ini PT Mitra Jaya, berarti yang membuat bukti transaksi ini adalah PT Mitra Jaya. Nah, PT Mitra Jaya membuat faktur, berarti faktur penjualan kepada salon cantik. Dari sisi salon cantik, melihat ini sebagai faktur pembelian. Karena salon cantik ada babli Pak Mitra Jaya. Karena pembukuan yang kita buat adalah perusahaan salon cantik, berarti lihat dari sisi salon cantik membeli secara kredit atau PT Mitra Jaya menjual secara kredit senilai 7.500.000 dengan jangka waktu N/30, artinya Mitra Jaya memberikan kesempatan kepada salon cantik untuk melunasi utangnya 30 hari setelah tanggal 10, berarti paling lambat 9 atau 8 Januari 2022 sudah harus dilunasi. Yang dibeli oleh salon cantik adalah kursi krimbat dan steamer. Nah, karena kursi dan steamer ini masa manfaat atau akan dipakai lebih dari 1 tahun, maka kita kategorikan dia sebagai peralatan salon. Sehingga jurnal yang dibuat adalah peralatan bertambah. Peralatan bertambah karena dia beli itu walaupun masih kredit. Salon cantik udah beli Pak Mitra Jaya, walaupun masih kredit, mereka tuh barang so ada, jadi peralatan bertambah senilai 7.500.000. Karena belum bayar berarti utang salon cantik kepada Mitra Jaya bertambah 7.500.000. Jangan lupa tulis nomor akunnya. Peralatan, equipment of cost, utang usaha, account payable. Dokumen 10. Ini adalah bukti penerimaan kas. Kalau tuh tadi, terang lihat di atas ini PT Mitra Kang. Berarti dia yang membuat bukti transaksi. Kalau ini salon cantik, berarti salon cantik yang membuat bukti penerimaan kas, berarti salon cantik menerima uang dari pelunasan faktur Nyonya Rinda. Jadi Nyonya Rinda ada bayar sebesar 8 juta. Nah, berarti jurnal yang dibuat kasta tambah kas di bank. Karena Nyonya Rinda ada bayar pakai cek di tanggal 12 Desember. Kas di bank tak tambah 8 juta. Berarti piutang usaha atau tagihan kepada Nyonya Rinda ini berkurang karena dia so bayar DP piutang sebesar 8 juta. Cash in bank ini ada account receivable. Jangan lupa aja tulis tuh tanggal. Dokumen 11. Salon cantik membuat nota kontan. Apa itu nota kontan? Bukti ketika perusahaan menjual apakah jasanya atau barang dagangan secara tunai. Tunai itu berarti langsung terima doi. Nih, kepada pelanggan tunai yang dia jual jasanya senilai 6 juta. Karena langsung terima doi berarti kas bertambah di sisi debit dan pendapatan usaha bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta. Ini nomor akunnya, tanggal, kas di bank, cash in bank, pada fees income. Dokumen 12. Dokumen 12 ini salon cantik membuat bukti penerimaan kas, berarti dia terima doi dari Nyonya Rinda sebesar 3.800.000. Karena Nyonya Rinda melunasi DP piutang faktur tanggal 29 November. Nah, karena uang dia setorkan lewat cek, berarti kas di bank bertambah. Dan tagihan atau piutang Nyonya Rinda berkurang.
berkurang sebesar 3.800.000. Cash in bank bertambah, account receivable berkurang sebesar 3.800.000. Salon cantik lewat voucher kas kecil mengeluarkan uang untuk keperluan pribadi. Jadi pemilik boleh menarik atau mengambil modal untuk keperluan pribadinya. Boleh. Nah, ini sebesar 1 juta. Pengambilan pribadi atau DP akun bernama Prive. Nah, Prive bertambah atau pengambilan pribadi dari Nyonya Indah ini bertambah, dia ada ambe dari kas kecil. Nanti ini pengambilan pribadi ini akan mengurangi modal pada saat kita membuat laporan perubahan modal. Jadi tidak apa-apa, sebagai pemilik boleh mengambil uang untuk kepentingan pribadi seperti transaksi ini. Jadi di sisi debit Prive bertambah atau pengambilan pribadi bertambah, di sisi kredit kas kecil berkurang sebesar 1 juta. Drawing Indah. Jadi itu Prive itu drawing DP bahasa Inggris, versi bahasa Inggris. Kalau kas kecil petty cash. Dokumen 14. Salon cantik membuat faktur, berarti dia menjual secara kredit. Jadi ini faktur penjualan. Dia jual DP jasa secara kredit kepada SMK Pasundan dengan transaksi Rp4.500.000 di tanggal 18 Desember dengan syarat pembayaran N/30 atau diberikan waktu melunasi 30 hari setelah transaksi ini. Nah, karena menjual jasa secara kredit, maka jurnal yang dibuat adalah piutang usaha bertambah. Jadi piutang kepada SMK Pasundan bertambah, dan di sisi kredit piutang ini muncul karena ada pendapatan usaha. Jadi piutang usaha pada pendapatan usaha sebesar Rp4.500.000. Account receivable pada fees income. Dokumen 15 ini salon cantik menerima uang sebesar Rp2.500.000. Di bukti ini dijelaskan bahwa ada piutang dari Nyonya Dewi 5 juta yang pernah dihapuskan oleh salon cantik. Jadi ada tagihan Pak Nyonya Dewi dulu 5 juta. Waktu itu mungkin Nyonya Dewi tidak sanggup lagi membayar. Dengan segala pertimbangan salon cantik menghapus piutangnya atau menghapus tagihannya kepada Nyonya Dewi. Nah, ternyata Nyonya Dewi ini bilang, oh kita boleh mau bayar biar kurang setengah sebesar Rp2.500.000. Nah, ini jurnal yang dibuat waktu entah kapan itu, orang tidak tahu, jadi tanggalnya tidak diisi. Waktu terjadi penghapusan piutang, maka ini salon cantik membuat jurnal seperti ini. Cadangan kerugian piutang berkurang 5 juta dan piutang usaha berkurang 5 juta. Ini waktu salon cantik ada hapus piutang dari Nyonya Dewi. Nah, waktu tanggal 20 Desember ini ternyata DP setengah dari 5 juta yaitu 2.500.000 sanggup dibayar lagi oleh Nyonya Dewi. Dia bilang kita boleh mau bayar lagi. Jadi dibuat jurnal seperti ini. Torang sebale dulu DP piutang yang dia mampu bayar itu 2.500.000, jadi piutang bertambah dan cadangan kerugian piutang itu bertambah. Jadi kasih balik ulang tuh DP cadangan yang torang hapus di sisi kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian waktu dia
membayar terima doi itu berarti kas tertambah sebesar 2.500.000 untuk membayar piutang. Jadi piutang tak kurang 2.500.000. Sehingga jurnal yang torang mau backing boleh seperti ini, boleh juga karena ini piutang di sini bertambah, di sini berkurang, torang hapus ini sehingga yang tertinggal, jadi ini torang seilang, yang di bawah juga torang kasih hilang toh. Jadi ini dan ini jadi 0. Jadi yang mau tertinggal di sisi debit adalah cash in bank, kas di bank, dan di sisi kreditnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful debt sebesar 2.500.000. Kenapa ini piutang so hilang? Karena di sini katuk dia di debit, di sini dia di kredit, berarti dia jadi 0. Yang tertinggal kurang ini di sisi debit dan ini di sisi kredit. Maka jurnal yang dibuat adalah seperti ini. Dokumen 16. Salon cantik mengeluarkan uang lewat kas kecil for memperbaiki itu atap toko yang rusak. Dan untuk perbaikan ini mau kasih masuk di beban operasional lain-lain. Nah, ini dia bayarkan kepada Bapak Rohiman sebesar 800.000 di tanggal 26 Desember 2021. Dengan bukti transaksi ini, jurnal yang mau dibuat adalah beban operasional lain-lain bertambah sebesar 800.000, dan sekali lagi diingatkan beban itu DP bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Begitupun dengan kas kecil, karena diambil dari kas kecil jadi kas kecil berkurang di sisi kredit sebesar Rp800.000. Dan akun dalam bahasa Inggris, kalau beban operasional lain-lain other operating expense, dan kas kecil adalah petty cash. Ini petty cash. Ini dokumen 17. Di atas ini Mitra Jaya kepada Salon Cantik, berarti Mitra Jaya ada jual. Karena ini dia bikin faktur. Mitra Jaya jual secara kredit kepada Salon Cantik, atau Salon Cantik membeli secara kredit kepada Mitra Jaya. Berarti Salon Cantik ada utang Pak Mitra Jaya senilai 1.300.000. Apa yang dia beli adalah ini, pewarna rambut, shampoo. Nah, beda dengan yang tadi, kalau dia beli kursi itu mau pakai lebih dari 1 tahun. Tapi kalau perwarna rambut, shampoo itu mau gunakan kurang dari 1 tahun. Karena kan ikut habis. Kalau orang pakai shampoo ikut habis, pewarna rambut ikut habis. Berarti ini kita kategorikan sebagai perlengkapan salon, bukan peralatan. Paling lambat membayar tagihannya 30 hari. Ini N/30. Jadi salon cantik boleh membayar lewat dari 30 hari. Jadi kalau 29 Desember paling lat salon cantik mesti membayar itu sekitar tanggal 28 Januari 2022. Nah, dari transaksi ini jurnal yang dibuat adalah perlengkapan dalam bentuk pewarna rambut yang shampoo bertambah senilai 1.300.000, dan utang bertambah karena dia ndak iko bayar, bertambah 1.300.000. Supplies ini perlengkapan pada account payable. Dokumen 18. Salon cantik membuat bukti pengeluaran kas. Apa yang dia bayar di sini? Salon cantik kata mau bayar angsuran pinjaman jangka panjang plus bunga di Bank Permata. Jadi ini dia bayar DP angsuran, ini DP bunga pinjaman, sehingga yang dibayar adalah angsuran 5 juta tambah bunga 200.000, berarti 5.200.000 rupiah di tanggal 30 Desember. Dan pembayaran itu
mau ambil doi lewat kas di bank. Jadi jurnal yang dibuat adalah kalau mau bayar utang berarti utang tak kurang di sisi debit. Utang jangka panjang di Bank Permata berkurang sebesar 5 juta. Beban bunga bertambah sebesar 200.000 sehingga kas yang dikeluarkan adalah 5.200.000. Kas di bank berkurang di sisi kredit 5.200.000. Jadi ini Bank Permata Loan, utang jangka panjang di Bank Permata, baru interest expense itu beban bunga, dan cash in bank kas di bank. Dari semua transaksi yang sudah kita bahas tadi dan sudah membuat jurnalnya, ini DP jurnal dari tanggal 1, tanggal 2, tapi ini dibuat dalam versi bahasa Inggris. Ini jurnal umumnya, ada tanggal, ada keterangan, ada ref, ada debit, ada kredit. Ini tanggal 1 sampai tanggal 9, berikut ada tanggal 9, seterusnya tanggal 18 sampai di akhir bulan. Ini sampai tanggal 30, dan kita harus menjumlahkan semua sisi debit dan sisi kredit harus sama. Jadi dalam membuat jurnal itu harus sama sisi debit, sisi kredit. Contoh ini, tanggal 29, di debitnya 1.300.000, di kreditnya 1.300.000. Ini walaupun dia ada 2 akun, baku tambah 5 juta ding 200, 5.200.000 di sisi debit, di sisi kreditnya 5.200.000. Begitupun ini. Jadi kalau membuat jurnal itu harus sama jumlah yang ada di sisi debit dan sisi kredit. Nih, sama toh? 1.500.000, 1.500.000, 7.500.000, 7.500.000 sama di sisi debit dan sisi kredit. Jadi so pasti di akhir periode kalau kita total di sini pasti jumlah debitnya dan jumlah kreditnya sama. Demikian pembahasan tentang jurnal umum atau general journal.